ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti acara biasa, sebelum kita mulai mengulas isi diktat, marilah kita bersama-sama ucapkan salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya sajikan di hadapan kepada saudara-saudara kata-kata mutiara daripada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau salah satu tokoh ahli tasawuf dan ulama ahli fiqh dan hadis. Sudah jelas beliau sebagaimana ulama-ulama yang lain mempunyai pengalaman-pengalaman dari hidup yang mereka alami, situasi yang mengitari mereka dewasa itu, dan dari inti sirah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengutarakan kata-kata sebagai kalimat-kalimat yang singkat-singkat seperti yang saudara sebutkan, baca ini. Maksudnya adalah mengingatkan diri sendiri dan kepada murid-murid mereka dewasa itu dalam rangka mengadakan suluk di dalam rangka melakukan suluk untuk membersihkan jiwa dan menguatkan mutu ruh umat dewasa itu. Bagi kita yang hidup di alam sekarang, kata-kata ini masih berlaku dan masih perlu kita pelajari dan kita tindakan. Selain ini saya juga anjurkan supaya tiap diktat yang memuat kata-kata para aulia, para ulama dan ahli-ahli tasawuf itu disimpan, jangan terbuang. Kalau bisa saudara bisa beli satu map untuk dimasukkan tiap diktat di situ. Sekali-sekali saudara membuka lembaran-lembaran diktat-diktat yang lampau, juga saudara mencocokkan isi ini dengan kehidupan saudara dan alam yang mengitari saudara dewasa ini dari segala bidang. Nanti dalam pergaulan persahabatan dengan teman-teman, perdagangan, ketetanggaan, semuanya itu nanti akan memerlukan kata-kata mutiara seperti ini, khususnya kehidupan kita sendiri. Marilah kita mulai membaca alinea pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yaghfir lam yughfar lah. Artinya, barang siapa yang tidak memberi maaf, maka ia tidak akan dimaafkan. Ini kata-kata artinya dalam, luas, menganjurkan kepada kita supaya kita ini bersifat pemaaf, pemberi maaf. Sebab pada artinya orang memberi maaf itu tidak percuma begitu saja. Kalau orang mendurhakai saya, baik mencaci nama saya, atau mengambil hak saya, atau mengganggu salah satu dari keluarga saya, lalu setelah kita bertemu kita maafkan, saya maafkan,
Ini maaf tidak akan hilang sia-sia. Terhadap yang saya beri maaf itu ada mempunyai efek psikologis. Dia akan lebih respect, lebih hormat, dan lebih tahu kesalahannya daripada kalau kita seret dia ke pengadilan, lalu terjadilah sesuatu dialog, masing-masing akan mempertahankan dirinya. Yang menuntut ingin menang, yang dituntut tidak mau kalah. Habis itu persahabatan sudah pasti renggang. Karenanya memberi maaf adalah mempunyai arti. Ma'asyiral muslimin, itu di dunia. Apakah cuma begitu saja di dunia kita memberi maaf dan kita merasa dirugikan dan belum dapat tempuhnya? Jelas tidak. Di akhirat akan diganti oleh Allah. Allah berfirman, wa sadaqallahul azim, wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tersimpan cukup di sisi Allah. Pahala itu tidak bisa dikias atau diukur dengan apa yang kita temukan di dunia. Tidak demikian. Pahala itu sesuatu yang besar. Kalau Allah mengatakan, saya merasa ketitipan persen buat orang yang memberi maaf, itu kami akan simpan di sisi kami di hari kiamat. Itu juga perlu kita kejar. Bukankah kita nanti di hari kiamat itu memerlukan suatu amal, memerlukan hasanat, memerlukan sesuatu yang memberatkan timbangan dan sebagainya? Inilah salah satu celengan kita di akhirat. Catatan singkat dalam pemberian maaf ini adalah kita kuasa untuk membalas, tapi kita tidak balas. Itu berarti maaf. Tapi kalau kita dianiaya oleh orang yang kita tidak kuat dan tidak berani membalasnya, lalu kita bilang saya maafkan, itu bukan maaf. Jadi kita juga mesti mengerti apa yang dikatakan maaf. Maaf itu segala perbuatan tidak senonoh terhadap diri kita, lalu kita bisa memberi maaf. Artinya bisa membalas, tapi kita tidak mau membalas. Kita beri excuse, kita maafkan. Itu mempunyai arti besar. Tapi kalau tidak demikian duduknya perkara, itu namanya juga bukan maaf. Ya, kita minta saja kepada Allah untuk membalas orang yang berbuat itu. Dan permintaan kita dewasa itu merupakan doaul mazlum, doanya orang teraniaya. Dalam hadis yang sahih, ittaqu da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang yang teraniaya, yang tidak bisa membalas. Kita siksa atau kita durhakai, dia tidak bisa membalas. Hati-hati. Karena doanya itu orang. Tidak ada yang melindungi dan tidak ada yang menjadi dinding antara dia dengan Tuhan. Yani terus menerus. Dan tunggu saat. Itu namanya doa al-mazlum. Jadi kira-kira kita sudah paham apa artinya dan maksudnya maaf. Yang kedua, aulan nasi birrahmah man ihtaja ilaiha fahurimaha. Orang yang paling layak dikasihani adalah yang memerlukan kasih, namun ia tidak mendapatkannya. Berapa banyak di dunia orang yang kena seperti begini. Kepingin mendapat kasih, kepingin disayangi, kepingin mendapat hati yang ada sayangnya, dia tidak ketemu. Dia sabar menatap manusia, ketemu manusia kejam. Wajahnya wajah manusia, hatinya hati singa atau hati serigala. Banyak orang sekarang ini yang merasa begini. Orang-orang seperti itulah yang perlu kita kasihani.
paling aula, apa aula? Paling afdal dikasihani adalah orang-orang yang mencari kasih tidak ketemu kasih. Ketemu balasan yang lain lagi. Jadi minta orang yang diajak kasih sayang, ketemu orang yang mau tukar menukar kejam dan kekejaman. Ini perlu dikasihani. Dan ini banyak yang kita kenal. Dia memerlukan bantuan. Dia tidak kuat ngomong, tidak mentolong, sungkan, malu. Kita tahu hal itu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura diam. Ini namanya keserong, keterlaluan. Kalau kita sudah mengerti bahwa ini memerlukan bantuan dan wajahnya sudah seperti orang yang minta, kata-katanya sudah ke situ, kita mesti tahu. Perlu kita, kalau kita tidak punya, saya kira pantas kalau kita carikan sokongan untuk itu. Pantas. Sebab dia itu datang kepada kita atau membicarakan hal itu kepada kita, maksudnya barangkali kamu ada kelebihan, alirkanlah kepada saya. Tapi tidak keweton kata-kata seperti itu. Apakah kita diam melihat dia begitu? Aulan nasi birrahmah. Orang itu paling afdalnya kita curahkan kasih kita dan belas kasihan kita justru kepada manusia-manusia seperti itu. Paham saudara-saudara? Dan ini banyak saudara. Saudara tentunya sudah pernah mengalami atau sering mengalami demikian. Tapi alangkah baiknya kalau habis malam ini kita berpegangan kepada kata Mutiara Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan demikian ini, supaya kita kalau ketemu lagi seperti itu, kita harus melompat ke depan untuk mencari kalau kita tidak punya. Kalau kita punya, kita tutup. Sebenarnya saya mengerti bahwa keperluan saudara itu begini. Apa betul? Iya betul. Ini dia. Bereskan persoalan. Saudara bisa bayangkan betapa senangnya hati orang itu. Sebab dia tidak keluar, tidak mau mengeluarkan karena dia malu. Tapi saudara sudah menangkap. Hal ini besar artinya. Di sisi Allah lebih dahulu. Wa amma di sisi manusia, jelas saudara sebagai manusia bisa merasakan kalau saudara yang dalam keadaan dan posisi seperti itu. Saudara-saudara yang ketiga, likulli karbin faraj, itu jim ya, kurang titik. Likulli karbin farajun, tiap kesusahan ada pelepasannya. Ini kalimat cukup penting buat kita di mana saja kita hidup. Yang pasti akan mengalami kesusahan, akan mengalami kesedihan, akan mengalami kekurangan. Tapi janji Allah bahwa tiap ada kesulitan mesti ada pelepasannya. Likul inna ma'al usri yusra. Tiap kesusahan mesti ada kesenangan sesudah. Asalkan satu masalah yang perlu kita perhatikan, yaitu kita mengerti bahwa kesulitan ini datangnya daripada Allah. Dan kita paham bahwa hal ini sudah di luar kemampuan dan usaha kita untuk menolaknya dan mengelakkannya. Disinilah timbul suatu kewajiban, yaitu kita nenuun, kita minta daripada Allah, mohon, dan sesudah kita panjatkan doa, kita tunggu datangnya kesenangan atau pelepasan
itu ibadah. Waktu yang kita buang untuk menunggu itu ibadah. Jangan sampai disalib atau disisipi oleh keputusasaan. Jangan sampai kita merasa, kok lama saya mendoa tidak ada jawaban daripada Allah. Itu jangan sampai terlintas dalam pikiran saudara. Jadi saudara mendoa itu dengan keyakinan bahwa doa Anda pasti diterima dan sudah diterima. Nabi SAW mengajarkan kita di waktu mendoa, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Panjatkan doa-doamu wahai umatku dengan keyakinan bahwa doamu akan diterima oleh Allah dan bahkan sudah keterima oleh. Itu betul-betul Allah akan tidak menghilangkan atau tidak mencederai sangkaan baik Anda. Kalau Anda menyangka baik kepada Allah, maka Allah akan lebih lagi memberi apa yang Anda maukan. Husnul dzan billah. Doa saya sudah diterima. Tinggal saya sekarang menunggu waktunya doa saya itu datang. Waktunya kiriman itu datang kepada saya. Sama dengan saudara minta kepada orang tua atau kepada seorang teman, kirim kepada saya duit untuk keperluan ini, keperluan ini. Saudara menunggu wesel. Menunggu wesel ini sama dengan menunggu kita istijabahnya doa tadi. Itu ibadah. Dan itu pasti akan datang. Likulli karbin faraj. Nomor 4, walikulli amalin thawab. Dan tiap amal ada balasannya. Ada pahala atau balasannya. Jadi jangan dikira bahwa amal yang kita kerjakan, perbuatan yang kita lakukan, itu akan hilang begitu saja. Sama sekali tidak. Ini maksudnya likulli, bagi tiap-tiap perbuatan. Jadi kecil, besar, samar, terang, di hadapan umum, di dalam kamar, itu semuanya mempunyai balasan atau pahalanya. Kalau baik, tunggulah balasan yang baik. Kalau Anda merasa berbuat yang tidak baik, tunggu saja saatnya itu kembali. Seperti saudara lemparkan bola ke tembok, pasti dia kembali kepada Anda. Itu amal. Ada orang mengira, ini terlalu kecil, masa akan dihitung? La ilaha illallah. Allah sendiri berfirman, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan sebelumnya dia bilang, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi sebesar atom pun, kalau mau dipakai tafsiran ayat ini dengan istilah modern, zarrah itu atom. Tetapi zarrah bisa juga semut. Kalau orang-orang Arab di zaman ini Quran turun, mereka menafsirkan semut. Ya cukup kecil juga. Tapi ada jenis-jenis semut yang kecil. Sebesar itu, seberat itu, kalau Anda berbuat baik, Anda akan dapat balasan. Terus tercatat saja. Bukankah Anda sudah diberitahu siang-siang? Jadi sebelum saudara mati ini sudah dikasih tahu. Di sisi kanan kirimu itu ada malaikat. Malaikat ini tidak ada kerjanya, cuma mencatat saja. Begitu perintah daripada Allah. Dia tidak akan melanggar perintah. Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kedua malaikat ini menjalankan tugasnya. Kita melirik seorang perempuan bukan mahram, dia orang kerja, terus otomatis kita beri sedekah di waktu malam yang gelap. Kita tidak kenal orang minta, kita kasih. Bahkan mungkin tangan kiri kita tidak tahu berapa tangan kanan tadi mengeluarkan duit. Itu catatannya sudah
lengkap. Duitnya sekian, nomornya itu duit begini di sini. Kalau umpamanya sampai diperlukan nomor-nomornya, itu namanya tugas malaikat. Jadi tugas malaikat itu harus harus dikali ratusan ribu kali perbuatan manusia. Jadi kalau seorang entel mencatat saudara jalan jam sekian, menit sekian, pakai sepeda, warnanya sepeda itu hijau, itu pekerjaan kita manusia, entel-entel kita manusia. Maka entelnya Allah Subhanahu wa taala jelas lebih teliti dan mengetahui semuanya. Sebab dia hidup di alam di mana dia menyoroti alam yang kecil ini secara keseluruhan. Likulli amal sawa al iqab, maksudnya begitu. Jadi kalau tidak sawa ya iqab. Tidak ada dua lagi, tidak ada yang ketiganya. Kalau kita berbuat, maka perbuatan kita itu salah satu daripada dua. Atau perbuatan ini baik dan tunggulah balasannya Allah. Atau sebaliknya, perbuatan ini tidak baik dan tunggulah pula balasannya. Karenanya kita harus berhati-hati melangkah. Mestinya demikian. Tapi kenapa umat manusia sekarang kok banyak sembrono? Kenapa justru umat manusia sekarang ini sembrono? Bertindak seakan-akan tidak ada Tuhan yang membalas. Bertindak seakan-akan tidak ada malaikat yang mencatat. Bertindak seakan-akan dialah Tuhan menentukan. Ini manusia-manusia gini ini harus dikasihani dan harus didoakan. Karena imannya belum mendalam dan kesetiaannya kepada ubudiyah, pengertiannya tentang penghambaannya sebagai makhluk itu belum meresap. Dia kira kalau dia sudah duduk di atas satu kursi, dia berbuat A, berbuat B, ya sudah kewajibannya atau haknya dia sebagai orang yang duduk di atas kursi. Mumpung-mumpung aku di atas kursi, itu keliru. Itu perlu dirubah dan perlu dinasihati. Betul saudara-saudara, ini orang-orang seperti Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, ini orang-orang kawaan, orang-orang matang. Kata-katanya saja kita bisa rasakan. Senang kita mendengar nasihat begini. Saya sendiri tertarik untuk menyajikan kepada saudara-saudara karena saya sendiri tertarik. Dan dengar selanjutnya. La da'a adwa minal hawa. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada hawa nafsu. Nyatanya betul, saudara. Kita sekarang ini sudah kenal berapa ratus jenis penyakit. Ada penyakit gigi, ada penyakit mata, ada penyakit flu, ada malaria, ada kira-kira 100 jenis paling sedikit kita apa. Dan topnya saya kira ya apa? Kanker. Ya billah. Mudah-mudahan kita selamat semua. Ini semuanya ini dianggapnya oleh Sufyan Ats-Tsauri kecil semua itu. Loh, kok kecil bagaimana? Iya, ada penyakit yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Hawa. Orang kalau sudah hawanya meluap, hawa itu adalah kumpulan dari emosi. Dan itu berbahaya. Karenanya kita mesti mempunyai satu keahlian dalam nyetir itu hawa. Maaf, seperti syahwat. Itu hawa. Itu kalau tidak terkontrol membawa kita celaka. Marah. Juga hawa. Sekarang mulai ilmu pengetahuan yang modern sekarang melalui dokter-dokter kaum psikiater internasional mengatakan bahwa marah itu merupakan hormon. Saya baca ini, saya betul-betul ingat kepada Rasulullah SAW. Betapa waktu sahabat beliau datang, ya Rasulullah, coba saya ini nasihat Allah, tapi yang ringkas saja. Jangan dodo, saya tidak bisa apa. Jangan panjang-panjang, ringkas saja. Rasulullah SAW spontan mengatakan, la ta'udhu. Jangan marah. Baik. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? La ta'udhu. Jangan marah.
Ya, lantas habis itu apalagi ya Rasulullah? La ta'bah. 3 kali berseri Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini demikian. Rupanya ilmu pengetahuan sekarang baru mengetahui bahwa marah itu satu jenis dari emosi dan satu bagian dari hawa yang kalau dilos itu hormon akan tercipta banyak, jadi keluar banyak itu hormon, seperti keluarnya pompa yang besar, air keluar banyak, jadi bocor, akhirnya seperti tanggul yang bocor, bedah, waliyadzubillah, ya banjir. Bayangkan kalau sudah ada satu kali seperti kali di porong itu, dibedah saja tengahnya sedikit, keluar terus dibiarkan, keluar terus dibiarkan, akhirnya roboh ini tembok atau tanah dan longsornya itu membawa air itu semua keluar dan silakan. Jadi hawa ghadab adalah merupakan hormon. Itu mesti katanya orangnya pinter, seperti pet, bisa cepat ditutup. Boleh kita ghadab. Kalau kita tidak ghadab, kita salah. Apalagi kalau ada maharimullah dilakukan orang. Kalau orang melakukan maksiat, kita mesti merasa marah. Tapi itu ada batas-batasnya. Itu tidak boleh dibuka terus ini keran. Kalau ini pipe dibuka terus bocor banjir, penyakit besar ini. Padahal ini satu jenis. Jadi ghadab, tamak, syahwat itu semuanya kalau dijumlah ada kira-kira 30 macam, itu namanya hawa. Sufyan berkata tidak ada penyakit lebih dari ini. Artinya kalau tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diatur, tidak bisa dikontrol, tidak bisa dijalankan pada jalan yang dimaukan oleh Allah. Seperti syahwat misalnya. Allah SWT tidak menyuruh kita nutup rapat syahwat kita. Pada saat-saat di mana kita sudah lengkap syarat-syaratnya, dibukakan pintu nikah. Betul, saudara? Di situ boleh dibuka sekedarnya. Dengan nawaitu yang baik. Nawaitu menjaga agama, nawaitu mendapat anak yang saleh, nawaitu membuka rumah tangga muslim, nawaitu membangun suatu usrah muslimah dan sebagainya. Itu disuruh membuka. Malah Rasul SAW bersabda, "An-nikahu sunnati." Tetapi ini syahwat yang dibuka terus, dia nanti mengeluarkan terus hormon. Akhirnya tidak tahu istrinya tetangga, akhirnya tidak tahu familinya sendiri. Ini yang namanya naudzubillah min dzalik. Jadi marad, penyakit yang paling seru dan yang paling hebat. Yang keenam, man kana fi ni'matin lam yadri qadra al-baliyah. Barang siapa berkecimpung dalam serba nikmat, biasanya tidak ingat pada dahsyatnya bala Allah. Mudah-mudahan kita, saudara-saudara, tidak termasuk golongan ini. Dan kita sampai sekarang ini merasa hidup nikmat. Kita lihat umat-umat di sekitar kita ini tertimpa musibah demi musibah. Walaupun kita juga mengaku ada musibah, bahkan masaib. Tetapi kita ini masih termasuk paling entengnya musibah. Yang diderita adalah musibahnya kita di Indonesia. Kalau saudara bisa membayangkan orang-orang Vietnam, perang belasan tahun. Kalau saudara tahu orang-orang di Chad, berontak 14 tahun. Terus menerus. Kalau saudara melihat di mana-mana pertumpahan darah, di samping berpisahnya orang dengan keluarganya, terbunuhnya famili sendiri, kurangnya bahan makanan, ratusan ribu jumlah pengungsi yang cari menyelamatkan diri, itu semua musibah. Kita tidak tahu rasanya kita kalau seperti sekarang dalam keadaan aman, biasanya lupa ada begitu di dunia ini.
Makanya orang yang di dalam nikmat harus bersyukur. Dan syukurnya nikmat adalah digunakan itu nikmat untuk apa-apa yang diridhai oleh Allah atau yang diperintah oleh Allah. Jadi nikmat sehat. Kalau kita sampai 10-20 tahun sehat tidak pernah sakit, itu kita tidak bisa rasakan, tidak bisa bayangkan betapa tidak enaknya orang sakit. Lalu kita lupa, seperti penyakit kewarasan. Terlalu waras juga jadi penyakit. Kata sebagian orang, yudawil maridha likay ma yasih, wa hal sihhatul jismi illa marad. Kadang-kadang sehatnya badan ini penyakit. Penyakit itu membawa lupa. Firaun itu katanya dari mulai kecil, dari mulai sadar, artinya dia umur 10-11 tahun tidak pernah sakit. Tidak pernah merasa sakit sama sekali. Pilek juga tidak pernah. Makanya dia merasa sudah lupa daratan. Jadi sakit satu bala. Tidak lupa daratan. Kalau orang diberi sehat, terus digunakan untuk maksiat, digunakan untuk melek malam, dalam judi, digunakan untuk melek malam, di gedung bioskop, di bar minum. Ini orang tidak tahu harganya nikmat. Nanti dia sakit. Orang kaya, kekayaannya digunakan untuk berbuat maksiat, untuk menjatuhkan lawan-lawannya dan sebagainya dan sebagainya. Ini namanya orang yang tidak tahu nikmat. Yang ketujuh, al-amal mabsutah wal ajal ma'dudah. Cita-cita manusia tidak terbatas, sedang ajalnya terhitung. Ini musibah, akhirnya jadi satu bala. Cita-cita kita ini tidak bertepi. Angan-angan seorang manusia kapan bisa habis? Bukankah Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, kalau seorang manusia ini mencita-citakan 2 gunung emas, kemudian dituruti oleh Allah dikasih 2 gunung emas, dia pasti minta yang ketiga. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, "Law kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha lahumā thalitha, wa la yamla'u jawfa ibn Adam illa at-turab, wa yatubu Allahu 'ala man taab. Wa la yamla'u jawfa ibn Adam illa at-turab." Dan tidak akan memenuhi perutnya anak Adam kecuali tanah. Ini satu kiasan buat maut. Baru dia diam. Kalau masih tidak mati, itu cita-cita berputar terus, bertambah seperti laut yang tidak bertepi. Tetapi sayang, umurnya terbatas. Umurnya ini bisa dihitung, tinggal berapa hari, tinggal berapa jam, tinggal berapa bulan. Ada hitungannya. Lah sedang cita-citanya tidak ada hitungannya, bagaimana bisa dikompromikan ini? Jadi manusia yang bahlul sajalah yang bisa mengelos cita-citanya tanpa memperhitungkan umur. Artinya dia nanti ibadahnya kececeran, ngejar si cita-cita ini. Dia kepingin mempunyai gedung yang ada kira-kira 7 kamar, ada garasi mobil, ada itu, ada ini. Untuk itu dia mesti memaksa diri bekerja sekian tahun. Diambil umurnya, dicuil umurnya yang banyak untuk itu. Lalu habis itu, wah, ini sudah ada garasi, saya perlu mobil. Ya Allah, dia kerja untuk mobil. Dan begitu seterusnya. Sekarang saya mesti bergaul dengan orang-orang besar supaya rumah saya ini kelihatan. Bikin dulu dekorasi ratusan ribu, mencari duit untuk dekorasi, dan begitu seterusnya. Dan begitu dikejar oleh cita-cita, dia makan umurnya. Wa akhiru da'wahum, datang Israel mengatakan sudah sampai di sini, stop. Lu nanti dulu, saya masih mau taubat, apa bisa ya?
Nanti dulu saya masih mau amal. Duit saya baru saya taruh di dalam bangunan dan dekorasi-dekorasi ini. Ada gambar satu yang harganya 500 juta, lukisan Basuki Abdullah dan lain-lainnya. Itu dikeluarkan fulus untuk itu. Lalu jangan saya mau amal. Kata Israel, saya ini ditugaskan, nggak bisa nunggu kamu punya waktu. Tidak ada waktu lagi, ya sudah ini waktu. Menangislah manusia ini, tidak didengar orang nangisnya. Jadi inilah maksudnya al-amal mabsutah wal ajal ma'dudah. Lalu timbul pertanyaan dari kita, apakah kita tidak boleh bercita-cita? Itu tidak demikian tafsiran kita. Cita-cita itu harus, tapi dua syarat. Cita-cita itu harus baik. Kedua, cita-cita itu harus bisa kita ukur dengan adanya umur yang mana ditugaskan untuk ibadah. Jadi cita-cita tidak boleh mengurangi tugas kita beribadah. Kalau cita-cita kita laksanakan, lalu ibadah kita kesampaikan, ini salah. Lebih baik tidak bercita-cita. Seorang ibu di rumah tangga mempunyai cita-cita, seorang ayah mempunyai cita-cita, seorang anak mempunyai cita-cita, dan harus mempunyai cita-cita. Namun apakah dengan adanya cita-cita itu kita harus mencecerkan ibadah? Sudah jelas jawabannya jangan. Sebab cita-citamu itu belum tentu bermanfaat untukmu di akhirat. Karena itu syarat pertama, cita-cita harus baik. Kedua, cita-cita harus bermanfaat untuk manusia sesama kita. Dan cita-cita tidak sampai mengurangi waktu untuk ibadah yang merupakan jelas tugas kita bersama. Yang ketujuh, yang kedelapan, khairul khairi a'jaluh. Sebaik-baik kebajikan adalah yang paling cepat dilaksanakan. Kebaikan itu baik, tetapi ada kebaikan yang lebih baik dari segala kebaikan, yaitu yang lebih cepat dilaksanakan. Jadi ini hari saya mempunyai maksud untuk sedekah. Saya tidak boleh sampai besok. Laksanakan cepat. Saya harus laksanakan cita-cita baik sedekah ini. Ini hari saya ada kelebihan uang kira-kira 1 juta misalnya. Saya lantas teringat ada itu ilham dari malaikat misalnya, kenapa kamu tidak pergi haji? Timbul cita-cita mau pergi haji. Jangan tunggu sampai besok. Kalau perlu setorkan uang itu jam juga. Tapi kalau sampai besok, nanti kemungkinan ada simpang siurnya, lalu lintasnya cita-cita ini bisa juga menyingkirkan itu cita-cita ke tepi. Dan ini sudah dicoba oleh banyak orang. Sedekah, pergi haji, mau bangun masjid, apa akhirnya ngurung, tidak jadi. Saya ingat di Masjid Jami' saya pernah umpamakan, itu syaitan saking pinternya, saking syaitannya, dia masuk ke celah-celah lubuk hati kita untuk menyingkirkan ini barang yang sudah prinsip baik untuk nanti disalurkan kepada saluran lain dengan alasan-alasan yang logis sekali, sehingga saudara yang mengikuti logika tidak bisa tidak mengatakan iya betul. Si A umpamanya mempunyai cita-cita pergi haji. Ya, lantas dia bilang, kamu ini kapitalmu masih kecil. Baru sekali ini kamu dapat 1 juta untung. Kalau umpamanya tahun ini kamu pergi haji, apakah tidak mengurangi nanti kemungkinan modalmu ini nanti? Mengingat inflasi masih memukul. Akhirnya modalmu kamu kembali dari haji, modalmu lebih surut. Lantas kamu tidak bisa berputar. Kesian anak-anakmu ini yang mau pergi universitas. Bagaimana nanti perlu 200-300 ribu untuk ongkos. Itu begini, dibawakan itu sampai besoknya urung. Jadi seperti pembungan yang besar sudah disebul, dicocok jarum kecil saja. Kita tidak tahu besok itu perempuan tidak ada anginnya sama sekali, kempes. Itulah syaitan. Karena itu orang-orang seperti Sufyan Ats-Tsauri yang sudah kebal tidak kemasukan syaitan ini bilang khairul khairi a'jal. Sudah paling baik kebajikan kalau saudara segera itu. Sudah tekad, sudah bismillah, nawaitunya, jalankan.
Kalau ditunda, saya seperti tadi umpamakan, ini seperti bypass. Ratusan mobil liwat. Lalu lalangnya cita-cita di otak ini bisa menjadikan cita-cita yang baik tadi minggir dulu. Ya wis tahun muka saja. Tahu-tahu tahun muka saudara tidak memiliki duit itu lagi. Atau tahun muka saudara sakit. Atau yang paling celaka, tahun muka saudara sudah meninggal dunia. Cita-cita itu tergantung. Memukul saudara sendiri. Jadi seperti barang yang dipantulkan ke muka kita sendiri. Ini cita-citamu, niatmu, kenapa tidak kamu laksanakan? Kamu sudah kuat. Termasuklah anda dalam janji Nabi SAW. Man mata, barang siapa yang mati. Artinya sampai dia mati. Dia tidak haji. Padahal dia kuat. Dia boleh pilih mati Yahudi atau mati Nasrani. Terserah. Ini berat ini ancamannya. Tapi kita masih kadang-kadang mentolok. Besok saja, tahun muka saja. Tahun muka sudah. Iya ya, nek tak kira nek tahun 82 insya Allah sudah kuat betul saya punya modal. Tidak tahu 81 sudah tidak ada. Jadi tidak boleh sama sekali menunda cita-cita yang baik. Ini boleh kita gunakan untuk menunda cita-cita yang tidak baik. Kalau umpamanya itu ada. Itu harus ditunda-tunda. Tidak pantas. Nanti saya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimarahi. Nanti begitu, nanti balasannya itu. Itu boleh dipikir. Amma cita-cita baik laksanakan tanpa ada waktu. Yang ke-9. Qad yanmul 'amalul qalil fayakthur. Amal yang sedikit itu kadang-kadang bisa bertumbuh menjadi banyak. Jadi jangan sekali-kali kita mempunyai ingatan bahwa percuma saya mau kasih orang makan kok. Cuma ini saja. Itu ada orang puasa liwat, saya mau suruh dia buka puasa. Saya cuma mempunyai beberapa biji tempe saja, masa saya suruh orang buka puasa. Itu jangan begitu caranya. Berpikir dalam alam ibadah, dalam alam hasanat, jangan kita memperkecil amal, sebab amal itu bertumbuh. Jadi sama dengan saudara taruh benih sawo misalnya, atau benih mangga, itu nanti dia jalan, itu nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibesarkan. Kadang-kadang sampai saudara nanti sudah wafat. Ini buahnya yang tadi saudara cuma punya biji yang tidak berharga. Itu barang akan merupakan ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan rupiah. Dipungut orang tiap tahun sekian ribu, sampai kira-kira 50-70 tahun. Apalagi amal soleh. Sudah jelas, saudara? Perumpamaan ini saya kira tidak begitu jauh. Orang mempunyai bijinya mangga gadung, daripada dilempar dia taruh, ditanam, sudah ditinggalkan. Al-amalul qalil yakthur. Ini sekarang di alam dunia saja kita lihat bahwa itu mangga 7 tahun sudah mulai berbuah, 8 tahun berbuah, 9 tahun, tahun yang ke-9 dipungut hasilnya, tahun yang ke-100 dipungut hasilnya. Tiap kali hasil diborong orang atau dijual belikan bisa. Itu berapa hasil satu biji yang tadinya kita mau buang di sampah itu? Saudara-saudara, itu satu contoh. Apalagi amal soleh. Amal yang soleh kalau kita tanam, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menerima itu. Dan ditaruhnya di satu tanah yang saudara tidak bisa bayangkan di akhirat. Di akhirat. Seperti kalau kita bilang subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalau kita dengan ikhlas, ini kata sebagian ahli hadis akan diberi oleh Allah satu tanaman di surga. Berkata Habib Abdullah Al-Haddad, kalau sudah ada janji akan diberi tanaman di surga, berarti secara tidak langsung jaminan Anda masuk surga. Kalau tidak, bagaimana? Untuk siapa tanaman itu? Begitu kata Habib Abdullah Al-Haddad. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Terus
Satu tanaman. Jadi berapa ratus tanaman, berapa ribu tanaman. Dan satu tanaman saudara tidak bisa bayangkan besarnya dan manfaatnya. Qad yanmul 'amalul qalil fayakthur. Sebaliknya, wa qad yadmahillul katsir fayadhhab. Bagaimana contohnya? Yang ke-10 ini. Yang ke-10 itu katanya di sini, dan yang banyak bisa menyurut sampai habis. Saudara memberikan makan kepada anak yatim dari umur 1 bulan sampai itu anak 30 tahun. Makannya, pakaiannya, jaminannya, sekolahnya, tempatnya, sampai dikawinkan, sampai semua. Ini saudara itu keadaan memakan bondo saudara banyak. Tahu-tahu sudah jadi 35 tahun ini anak berselisih paham dengan saudara. Lalu saudara mengatakan, kamu tidak ingat budiku, aku pernah piara kamu, aku kawinkan kamu, aku dulu pungut umurmu 1 bulan, aku kasih ini, diundat-undat akhirnya habis sama sekali, 0. 30 tahun. Jadi al-amalul katsir yadmahil, 0 sebesar gajah. Itu janji Rasulullah SAW. Hati-hati dari man wal adha. Sebab itu anak merasa dengar kata-kata itu, sudah dipur sama Allah. Kon nundat, saya kita purna. Sudah tak sebut mana, saya tidak sebut lagi di Lauhul Mahfuz, di amalmu. Selesaikan sama dia. Hari kiamat dia bilang, ya Allah, saya melihara sekian banyak yatim, ya Allah, mana pahalanya? Pahala apa lagi? Sudah kau sebut-sebut sendiri di dunia. Selesai sudah. Ini maksudnya, qad yadmahillul katsir fayadhhab, lenyap, hilang, tidak ada apa-apa. Kemudian yang ke-11, khamsatu asya' la sabata laha. 5 perkara tidak pernah tetap. Ingat saudara-saudara, ada 5 perkara. Ini hasil dari ulasan orang berakal. Bukan saja berilmu, tapi berakal. Bergaul dan melihat, mendengar, membaca. Ini manusia Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata 5 yang tidak pernah tetap. Pertama, bayangan awan. Betul atau tidak? Mana ada bayangan mendung itu tetap sampai 1 bulan tetap di satu tempat ini? Tidak pernah ada. Kalau mendung liwat, bayangannya tidak bisa tetap. Jalan malah. Betul apa tidak? Dia jalan. Kadang-kadang kita di tengah jalan yang raib, jalan besar, mobil kita kena mendung, tapi sana masih panas. Ini nanti pindah, kita jalan sini mendung. Jadi bayangan awan tidak pernah tetap di dunia. Ini perlu dicatat. Yang kedua, pergaulan orang yang jahat. Kita kumpul dengan manusia-manusia jahat, itu pergaulan tidak akan kekal. Tidak lama mesti bentrok, mesti berkelahi. Sebab kejahatan tidak bisa menumbuhkan kasih sayang. Kejahatan itu sama dengan kekejaman. Kalau dijabarkan, jahat sama dengan kejam. Kejam tidak bisa membawa kasih sayang. Kalau kasih sayang tidak terjamin, berkelahi akan muncul. Bergaul dengan orang-orang jahat, tunggu saja saatnya. Kalau sama-sama kuat, beradu jotos. Kalau sama-sama berduit, beradu mahkamah. Kalau sama-sama mempunyai senjata, beradu pelor. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang melihat ini. Ini Sufyan Ats-Tsauri ini bukan orang bahlul ini. Dia membaca, dia alim, dia juga cerdas, dan dia mengerti ini semua. Karena itu orang yang kumpul harus dilihat kumpulannya ini siapa. Malah di dalam kata-katanya yang lain dia bilang, kumpulanmu itu menentukan siapa engkau. Aku tidak akan tanya siapa engkau. Saya lihat siapa kawanmu. Oh, kancani wong sing koyo ngene-ngene iki. Wis suruh aku kenal kon. Artinya saya sudah mengerti engkau dari teman-teman. Kalau teman-teman anak saudara adalah manusia-manusia
suntik-suntikan morfin, hati-hati sudah jelas. Dan itu persahabatan begitu tidak akan lama. Orang main judi, sahabat kawanan judi tidak lama. Sahabatan perampokan juga tidak lama. Dan seterusnya begitulah. Sayyidina Ali menambah ini, dia kata syairnya, wa kullu mawaddatin billahi tasfu wa la yasfu 'ala al-fisq al-iqar. Tiap persaudaraan, tiap kasih sayang, kalau karena Allah itu akan langgeng, ajeg. Tetapi atas kejahatan tidak mungkin ada ajegnya persahabatan dan kasih sayang. Yang ketiga, C. Harta benda yang banyak. Harta itu tidak bisa tetap. Ini termasuk benda yang tidak bisa tetap. Bisa berkurang. Dan bisa lenyap, habis. Barangkali umur kita ini juga sering melihat orang yang tadinya kaya, tahu menjadi miskin. Tadinya dia mempunyai duit banyak, sekarang dia tidak punya. Ini biasa. Jangan kaget. Karena itu maksudnya tersirat dari nasihat ini. Karenanya kalau kamu bergaul dengan manusia yang jahat, lekas putuskan dulu sebelum ada hal-hal yang menunggu belakangnya. Kalau kamu punya harta banyak, cepat-cepat taruhlah di tempat yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai nanti itu surut lenyap, kamu belum buat apa-apa. Eman. Yang ketiga, yang keempat, D. Penguasa yang kejam. Penguasa yang kejam tidak awet, tidak lama, pasti jatuh. Apa sebab? Ya begitu hukumnya Allah. Sebab Allah SWT menaruh kita di bumi ini sebagai khalifah, harus menurut perintahnya, dan perintahnya itu harus adil, harus memakmurkan bumi, harus mengangkat derajat umat manusia, harus jaga kepada rakyat, seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Beliau pernah berkata, ya Allah, saya khawatir kalau ada seekor kambing kesandung kerikil di Sahara, saya khawatir engkau nanti perhitungkan aku di hari kiamat, ya Allah, kenapa itu kerikil tidak saya bersihkan dari jalannya kambing itu. Ini penguasa. Apa sebab? Dia bertanggung jawab. Bagaimana kambingnya rakyatku sampai kesandung? Bagaimana itu kecil-kecilan begitu diingat? Ada puasa yang membuat dosa gelondongan, global-globalan, dan tidak merasa, dan malah tidak boleh dikatakan kamu salah. Ini balak. Tapi ya biasanya tidak ajab. Kata Sufyan Az-Tsauri, gitu. Mungkin dia lihat bagaimana kekuasaan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, bagaimana kekuasaan fulan yang zalim, lenyap, ditelan oleh sejarah. Yang keempat, yang kelima, pujian palsu. Orang yang memuji kita dengan palsu, itu biasanya akan memaki kita dengan palsu juga. Tapi pujian palsu tidak kekal. Orang dipuji murah, padahal dia tidak murah, supaya mengeluarkan duitnya. Sebentar lagi duitnya tidak keluar, dimaki lagi. Jadi pujian palsu tidak membawa hasil yang aja. Begini kata Sufyan Az-Tsauri. Saudara-saudara, mudah-mudahan kalimat-kalimat pendek daripada Sufyan Az-Tsauri ini membawa manfaat bagi kita semua. Kita terus perhatikan hal ini dan kita cocokkan dengan keadaan kita sehari-hari, kelakuan kita sehari-hari. Saudara-saudara, berikut ini acara tanya jawab. Saling tidak mau berusaha. Kemudian karena terbawa oleh emosi sampai bersumpah tidak akan mau balik kembali sampai akhir hayatnya. Nabi SAW bersabda, "Man hajara akhahu fawqa thalathin dakhala an-nar." Barang siapa siwa-siwaan dengan saudaranya kaum muslim lebih dari 3 hari, dia pasti masuk neraka. Ini hadis sahih. Kemudian mesti ada usaha supaya tiap
permusuhan tidak membawa siwa-siwaan. Harus si A yang lebih akil menyapa. Harus yang lebih alim mempunyai sikap, dialah yang harus tegur sapa. Seperti saudara sekarang ini mendengar jawaban ini, saudara berkewajiban untuk menegur sapa barang siapa yang mulai membuka pintu siwa-siwaan dengan saudara. Wa amma kalau ada orang sampai sumpah tidak mau menegur sampai mati, ini orang terlalu ketinggalan agama Islam. Dan menurut hadis Nabi, orang seperti ini harus membayar dendanya sumpah dan harus dia tidak lama lagi menegur temannya. Seperti orang sumpah akan jalan kaki pergi haji. Nabi SAW mengatakan jangan sumpah begitu. Bayarkan fidyahnya dan suruh jalan kaki. Suruh naik, jangan jalan. Nanti sampai haji dia sakit, mengganggu orang. Jadi kadang-kadang sumpah atau nazar ini membawa bala, tidak membawa baik. Jangan gampang-gampang nazar. Allah SWT cukup mendengar niat saudara yang baik. Apalagi nazar jahat, ini tidak boleh dilaksanakan. Kalau nazar, waliyadzubillah, saya nanti kalau punya anak, saya nazar akan berbuat itu dan ini yang berupa khurafat atau apa. Ini harus dibayarkan sumpahnya dan tidak dilaksanakan. Nazar akan membunuh orang, harus cepat-cepat membayar fidyah dan taubat. Tidak melaksanakan. Kalau nazar baik ya bisa dilaksanakan. Tafadhol. Apa bedanya Israel dan Yahudi? Israel ini namanya anak Nabi Allah Ibrahim yang kedua, namanya Ishak, gelar Israel. Isra itu hamba, il Tuhan, Allah, il Allah. Kalau bahasa Al-Quran Allah. Kalau bahasa Ibrani il. Kalau Tuhanku ili. Jadi il Allah, Isra hamba. Yahudi lebih banyak mempunyai makna agama. Agama Yahuda, Yehovah, atau Yudaismus bahasa Jermannya. Saya kira itu cuma bangsa dan agama dari bangsa itu Al-Yahudiyah. Namanya Al-Yahudiyah. Tafadhol. Suami istri yang melamar firaq sedang anaknya ikut istri. Pertanyaan kami, bagaimana tanggung jawab suami tersebut terhadap anak-anaknya? Apa berarti tanggung jawab tersebut hanya akan dipikul istri saja? Tidak. Tanggung jawab harus dipikul oleh suami. Kalau dia mampu. Sebab itu anaknya anak suami. Dan kalau itu anak masih kecil-kecil mengikut istri, maka nafkahnya itu anak-anak harus dibayar oleh sang suami. Dan tidak boleh dia diam. Kalau diam harus ditegur, harus dimintai. Itu kewajibannya sebagai muslim. Jelaskan. Mohon dijelaskan kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Itu tersimpul dalam 5 masalah besar, yaitu taat pada suami. Tidak memasukkan orang di rumah suami yang tidak disenangi oleh suami. Menghemat nafkah yang diberikan. Dan tidak sampai menolak apabila suami mengajak akan berkesetiduran. Dan tidak membuka rahasia rumah tangga kepada orang lain. Ini pokok dari segala kewajiban. Tetapi di samping itu, ada yang dikatakan menurut zauq, menurut semak dan perasaan itu suami sendiri, istri sendiri. Itu istri mempunyai kewajiban yang dia mesti rasakan. Ini saya harus laksanakan. Yaitu tandanya suatu kewajibannya. Juga suami, dia merasakan, ini kesian istri saya harus bantu dia. Ini juga termasuk kewajiban. Ini tidak tersurat, tetapi tersirat. Tidak ditegaskan, tetapi difikirkan. Ada undang-undang yang tidak disebut. Jadi undang-undang yang tidak tertulis. Ini internasional juga, undang-undang internasional juga begitu. Juga urf, apa urf itu? Kebiasaan manusia juga bisa begitu, adat.
Seperti maaf ini di tempat yang suci. Di masjid ini sekarang yang indah tidak perlu ditulis di sini dilarang ludah di masjid. Tidak boleh kencing di sini. Itu sudah terang tidak akan ada. Dan kita semua sudah tahu bahwa ini tempat tidak boleh dikencingi, diludahi. Betul saudara-saudara? Jadi tidak perlu ditulis. Apa perlu orang menulis di sini tembok kiblat ini dilarang kencing? Sebab ini termasuk undang-undang yang tidak perlu ditulis karena gamblangnya dan karena terangnya. Jadi inilah yang perlu diindahkan oleh suami istri. Karenanya orang mau suami istri itu juga mesti belajar hukum-hukumnya. Jadi saya sebagai suami, itu sebagai istri, masing-masing harus mengetahui kewajiban masing-masing dan harus mengetahui haknya masing-masing. Itu baru nanti terjalin suatu keserasian di dalam rumah tangga yang baik, homogenitasnya yang indah dalam rumah tangga. Ya. Ada seseorang beramal jariah berupa permadani di suatu masjid. Ia lakukan hal itu dengan harapan agar memperoleh pahala setiap kali ada orang bersolat di atasnya. Tapi oleh takmir masjid permadani tersebut disimpan atau dihemat, dikeluarkan hanya tiap-tiap hari besar saja. Yang kami tanyakan, apakah orang yang beramal jariah itu mendapatkan pahala sewaktu permadani itu disimpan? Mohon penjelasan. Pada garis besarnya, orang yang sudah menawaitu memberikan sesuatu kepada salah satu masjid, sudah jelas Allah SWT tidak akan meluputkan dia dari pahala selama itu benda masih di masjid. Tetapi kalau dia tahu bahwa benda itu tidak dipakai kecuali setahun sekali pada hari raya atau apabila orang-orang besar masuk masjid, maka dia berhak juga bertanya kepada panitia masjid dengan cara yang baik, dan maksudnya dikemukakan bahwa saya mewakafkan babut itu untuk supaya saya dapat pahala nitip-nitipkan celengan saya di akhirat ini. Kalau saudara gulung terus orang tidak sholat, kemungkinan kurang pahalanya.